Hello guys, welcome back to my channel para desainer dan freelancer. Ketemu lagi dengan aku Rio Purba. Buat yang kalian baru pertama kali nonton video aku ucapin selamat datang dan kenalin aku seorang desainer. Ya kalau masyarakat umum kenalnya desainer grafis ya. Tetapi aku khususnya spesifiknya skillku di desain logo dan juga desain branding. Jadi seputar identitas visual seperti itu ya. Dan kali ini kita akan membahas sesuatu topik yang miris ya, yang menyakiti hati desainer, siapapun itu desainernya ya. Dan ini bukan sekali aja terjadi. Jadi ada seorang penyanyi Indonesia namanya Mas Pamungkas, itu udah banyak diberitain ya, bukan hanya viral di Twitter tapi juga di Instagram dan udah dibahas di berita-berita online digital. Jadi diduga Mas Pamungkas sebagai penyanyi ini mencomot karya seorang ilustrator, dan itu dipakai sebagai sebagai desain cover albumnya seperti itu ya. Kemudian dipakai untuk logonya juga, membuat logo albumnya seperti ini. Ya jadi album atau single ya, jadi aku kurang tahu juga. Nanti kita akan lihat aja langsung teman-teman. Jadi yang hal seperti ini udah sangat sering terjadi di Indonesia. Apakah kita, bukan hanya masyarakat umum, tapi banyak juga public figure. Dan yang paling sedihnya adalah pemain-pemain atau orang yang bekerja di industri kreatif juga melakukan pencomotan karya seperti itu ya. Itu kan miris teman-teman. Jadi yang kemarin sempat viral juga, ada public figure juga ya, itu mencomot karya atau desain dari sebuah kampus dan itu watermarknya atau kreditnya dipotong cuy, di crop, kemudian di repost di Instagram. Jadi sebegitunya ya, teman-teman bisa tonton tuh nanti di atas ya. Jadi banyak orang di Indonesia ya menganggap desain itu nggak penting ya. Desain aja kok gitu. Jadi banyak, mungkin karena desain itu nggak penting jadi asal-asal comot gitu. Tapi yang nggak aku habis pikir adalah kenapa mereka tetap mengambil karya-karya tersebut. Artinya kan mereka membutuhkan, kita membutuhkan desain ya. Tapi kenapa kita menganggap desain itu nggak penting, nggak ada harganya, tapi tetap juga kita ambil, kita comot gitu. Berarti kan desain itu penting. Jadi aku mohon sebagai desainer grafis, teman-teman harus sadar dong ya. Desain itu bisa membantu kalian, bantu bisnis kalian, bantu karya kalian untuk dilihat lebih bagus ya. Tapi ya tolong hargai, apresiasi karya-karya desainer, kita desainer. Oke, jadi coba kita langsung bahas saja. Ini aku ambil dari tweetnya yang sempat viral di Twitter teman-teman. Kalian bisa lihat di layar. Oke, ini dibuat tweetnya oleh Megumi di Twitter. Jadi kita langsung baca. Mungkin Pamungkas nggak nyolong artwork ilustrator luar buat jadi cover EP-nya. Oke, jadi ini Pamungkasnya masih disensor ya, karena mungkin Megumi yang pertama kali naikin di Twitter. Tapi itu sekarang udah dibahas di mana-mana dan nggak disensor lagi, namanya udah dibuka itu Pamungkas gitu ya. Kemudian mungkin dibeli kali ya, tapi kok di take down semua dari IG sama YouTube-nya. Oke, kita lanjut thread-nya. Enak banget karya orang cuman dicomot terus dijadiin kolase. Oke, jadi kolase itu apa? Kolase itu kayak seperti karya seni atau karya desain gitu ya, tapi hasil gabungan teman-teman, perpaduan seperti itu. Jadi kita lihat contohnya. Nah ini yang dipermasalahkan, yaitu di kacamatanya itu ada seperti lukisan atau artwork atau ilustrasi. Ternyata artworknya ini diambil dari karya seorang ilustrator luar. Itu namanya IG-nya itu Bivairat ya, Bivairat. Oke, ini salah satu ilustrator yang diduga dimasukkan ke dalam kacamatanya. Nah ini kan wajahnya ini tuh. Nah iya bener kan. Oke. Kemudian kita lanjut triknya. Oh, terinspirasi dari musiknya guys. Aduh, deep. Oke. Jadi di sini Pamungkas jelasin kayaknya desain ini, desain kolasenya itu, atau ada juga nanti ada logonya itu terinspirasi dari musiknya. Iya sih, memang betul sih ya. Memang harus, kalau kita buat logo, kita buat cover, itu memang harus terinspirasi dari kontennya, isinya. Dalam hal ini adalah musik ya. Tapi nggak gitu juga kan, nggak mencomot karya orang juga kan, kalau mau dibuatin sebagai logo atau covernya, ya itu salah dong. Ya jadi inti poin ini adalah kita nggak boleh membenarkan, walaupun pada saat ini video ini dibuat, Pamungkas sudah mengklarifikasi dan udah membeli hak pakai atau lisensi ya dari karya tersebut kepada ilustratornya langsung, udah membayar. Tetapi kita tetap bahas karena hal yang salah tetap salah teman-teman. Maksudnya kita bukan pembenaran hal yang salah, bukan. Jadi
ya bagus kalau misalnya Pamungkas bertanggung jawab, itu berarti ada hal positif yang bisa kita ambil. Tetapi kesalahan ini tetap kita naikkan karena aku selaku konten kreator, desainer, jadi mudah-mudahan banyak public figure yang nanti tidak mengulangi kesalahan yang sama ini. Oke, kita next. Nah ini aku tahu dari IG-nya frekuensi antara, tumben-tumbenan post mereka seperti itu karena gregetan gak ada yang call out ya, jadi kayaknya gak ada yang bahas. Jadi frekuensi antara membuat, oh ini kayaknya mereka yang pertama kali ngangkat kayaknya ya, kacamatanya kayak kenal bang. Oke. Kemudian artisnya bales aku dan udah confirm, semoga cepat selesai masalahnya dan gak ada case kayak gini lagi ke depannya, amin. Oke. Dan hebatnya nih Megumi, dia menghubungi artisnya langsung, Be-Fired tadi. Oke. Langsung dikontak cuy. Oke, jadi ini dia upload IG story dan dikirim ke Baptist Fired-nya tadi, Be-Fired. Dan Be-Fired kasih respons, thank you for your story katanya. Thank you for your story. Kemudian Megumi balas, anytime, he's like a big singer in Indonesia and I feel really bad for you because he's stealing your art. Jadi Pamungkas ini penyanyi yang besar di Indonesia dan aku merasa nggak enak gitu ya ketika dia mencuri karyamu. Terus dibilang si Baptist, yes I didn't know he was so famous. Ya, aku nggak tahu dia begitu terkenalnya di Indonesia. He's that famous, okay. He's already took down all the IG post. Jadi Megumi bilang, ini aku kayak cerita film ya, Megumi ya jadi ya. Tapi nggak apa-apa lah. Jadi si Megumi ini bilang dia memang terkenal, kemudian dia udah hapus semua postingan di IG dan YouTube yang mengandung karya-karya tersebut, tetapi di Spotify belum dihapusnya gitu. Oke, dan di sini dijelaskan bahwa si Baptist ilustratornya ini sudah mengkontak ya si Pamungkas dan juga manajemennya mungkin ya, dan kabarnya saat video dibuat, pihak manajemen maupun Pamungkas udah membayar ya, membeli lisensi dari ilustrasi tersebut untuk dipakai di album mereka. Oke, which is itu kita harus apresiasi teman-teman, kita harus ambil itu sebagai hal yang positif teman-teman. Oke, ini biasalah banyak komentar-komentar netizen, cuman aku mau pindah ke Instagram. Di Instagram juga udah banyak yang bahas cuy. Salah satunya itu dari akun Volkatif ya. Jadi mereka juga mengangkat kasusnya Pamungkas ini. Dan di sini aku mau meng-highlight komentar yang menarik cuy. Ini dari Ram XD. Aneh ya, anak DKV nyomot karya orang, terus rame baru klarifikasi dan beli tuh copyright. Harusnya mah anak DKV juga udah paham copyright karya seni. Malulah. Aku sekali lagi ini tidak ada personal offense dengan Pamungkasnya, dan aku juga tidak kenal secara personal dengan Pamungkas, jadi aku nggak tahu apakah dia anak DKV atau bukan. Tapi dari beberapa komentar yang aku baca, memang seperti itu, mereka bilang seperti itu. Latar belakang pendidikannya adalah DKV. Dan agak miris ya, kalau misalnya ternyata Pamungkas ataupun tim di balik itu ada yang anak DKV, tapi melakukan pencomotan karya ini atau sekedar tidak paham, atau mungkin mereka paham tapi mengabaikan ya. Jadi mereka sepele dengan ayo udah comot aja gitu. Dan ini adalah hal yang miris ya, antara ketidaktahuan atau ketidakpedulian mereka seperti itu. Kalau tidak tahu, masa anak DKV tidak tahu seperti itu ya. Tapi gini teman-teman ya, sekalipun kita bukan anak DKV, tapi kalau kita bermainnya atau bekerjanya itu di industri kreatif, tolonglah ya kita saling menghargai sesama pemain industri kreatif. Jadi kayak kami desainer kan pemain industri kreatif juga, teman-teman penyanyi, teman-teman public figure entertainment itu kan bermain di industri kreatif juga. Jadi masa sih kita mau mencomot karya orang gitu ya? Gimana kalau misalnya lagu-lagu kalian itu dicomot orang untuk dibuat ulang dan dikomersilkan ya? Kalau dicomot untuk belajar, untuk membedah teknis belajarnya itu, ini gimana cara buatnya? Nggak ada masalah cuy. Tapi ini dipublikasikan, dan bukan sekedar dipublikasikan, tapi dikomersilkan. Artinya lagunya itu dijual di Spotify, terus nanti dipanggil manggung. Itu kan kita komersilkan ya. Kalau kita buat lagu untuk umum itu kan dikomersilkan cuy. Jadi agak sedih sih kalau misalnya kita melakukan hal tersebut di sesama pemain industri kreatif. Komentar yang lain dari Sky Junki ya. Nah gitu dong beli, masa seorang Pamungkas dan timnya nggak ngerti copyright, main comot aja. Oke, ini bisa ada dua case ya. Satu sisi Pamungkas yang tetap kekeh mau
pakai ilustrasi tersebut ke dalam kolase cover albumnya atau singlenya. Itu yang pertama. Yang kedua, Pamungkas nggak tahu apa-apa, ya. Dia pokoknya bayar orang, bayar manajemen untuk jadikan ini albumnya. Dia cuma nyanyi dan sediakan suara aja, tapi yang ngurus itu semua manajemennya. Mulai dari pendesainan yang kolase kacamatanya tadi, covernya, sampai ke logonya. Oke. Pada case yang kedua bisa jadi manajemen yang salah. Ya, jadi ada desainer disuruh ditugaskan, pokoknya ini stylenya vintage, colorful ya. Oke, ngejreng kayak gitu. Dan desainernya itu asal nyomot gitu. Dan di satu sisi Pamungkas dan bos mungkin di manajemennya itu nggak tahu. Gitu. Tapi yang salah adalah Pamungkas sebagai orang DKV atau siapapun itu di manajemen sebagai orang DKV seharusnya harus tekanin itu di awal sebelum ini dipublish, bahwa ini aman semuanya, baik font, baik ilustrasi, karena ilustrasinya paling mencolok kan, walaupun kecil. Apakah ilustrasinya atau fontnya ini aman dipakai atau tidak? Ini sudah dibeli lisensinya atau tidak gitu. Dan itu yang aku lakukan di Studio Yellow, Design Studio teman-teman. Jadi kalau ada, karena kan kita desainer logo ya, desainer logo. Kalau ada khusus logo-logo wordmark yang logonya itu bentuk tulisan, aku selalu tanya tuh ke tim, ini tulisannya ngambil dari mana? Tulisan wordmarknya itu logo tulisannya itu dari mana? Apakah dari font biasa atau buat sendiri? Kalau font biasa coba pastikan dulu deh lisensinya bisa apa tidak gitu. Terus mereka bilang teman-teman di Yellow, enggak bang, ini aku buat sendiri. Ini hasil brainstormingnya. No. Ketika aku lihat, oh ya, berarti buat sendiri gitu ya. Nah jadi setiap orang pasti tidak terlepas dari kesalahan. Ya mungkin aku atau teman-teman yang lain, desainer-desainer lain atau teman-teman di industri kreatif ya, di tempat lain. Tetapi nggak salah, kita harus saling mengingatkan. Seperti aku mengingatkan teman-teman di studioku, begitu juga mereka ketika mereka melihat aku melakukan, kayaknya ini ada yang salah dengan Bang Rio di kontennya. Nah, mereka mengingatkan aku seperti itu. Nah, itu yang membuat kita saling mengingatkan, ini membuat kita industri kreatif di Indonesia itu semakin bagus. Jadi bukannya kita sepele untuk mencari keuntungan pribadi, ya. Karena banyak aku lihat entertainer, kemudian public figure, kemudian orang yang bermain di industri kreatif tersebut, contohnya ini tadi kasusnya, itu melakukan hal yang sama. Contohnya tadi video yang tahun lalu juga aku angkat teman-teman, di mana public figure itu mencomot desain sederhana sih, desain konten Instagram, tapi untuk di repost di akunnya yang besar itu, which is itu udah termasuk komersial juga ya. Dan yang paling gak enaknya adalah ketika di repost nggak masalah sih, di tag atau itu punya karya siapa itu dikasih kredit, tapi ini kreditnya di crop cuy. Jadi biasa itu kan postingan di Instagram di bawahnya itu kan ada kreditnya, itu di crop terus dipublish sendiri di Instagramnya, itu kan aneh gitu ya. Kenapa teman-teman kayak Pamungkas atau siapapun penyanyi ataupun siapapun public figure yang butuh memang orang desain ya, kenapa nggak diperdayakan desainer-desainer lokal? Aku kenal banyak desainer-desainer Indonesia cuy. Ditambah lagi di suasana pandemi ini, kalau kalian bisa pakai jasa desainer lokal atau seniman-seniman lokal, itu kan menjadi satu berkah kan. Jadi kalian untung bisa jalan bisnisnya, teman-teman desainer ataupun seniman lokal, kreator lokal juga untung dipakai jasanya. Gitu ya teman-teman. Jadi tapi ini aku mau ngucapin lagi terima kasih buat Pamungkas dan manajemennya karena sudah bertanggung jawab ataupun melakukan step-step yang memang kita harapkan, yaitu bertanggung jawab membeli lisensinya untuk dipakai gitu. Karena kalau di take down semuanya nggak mungkin dong, karena udah publish kan. Kalau kita ganti karyanya terlalu besar lagi, kalian harus ngulang lagi dari awal kan untuk produksi lagu tersebut atau publikasinya. Jadi itu kita harus apresiasi, nggak boleh head speech lagi mengenai hal tersebut, tapi tetap yang salah itu nggak boleh dibenarkan ya. Jadi mudah-mudahan dari sini pelajaran juga buat penyanyi-penyanyi yang lain teman-teman. Jadi nggak asal nyomot, lebih baik diperdayakan aja. Ajak seniman atau kreator-kreator, ilustrator lokal di Indonesia untuk berkolaborasi di album kalian. Kalau kalian nggak bisa bayar dengan uang, banyak kok teman-teman ilustrator yang bisa dibayar dengan exposure misalnya. Yang penting mereka itu dikasih kredit. Ada juga yang seperti itu ya. Tinggal teman-teman menyesuaikan aja kalau punya budget atau tidak, seperti itu. Oke, jadi itu aja teman-teman untuk hari ini. Mudah-mudahan ini bisa menjadi pelajaran penting bagi kita ya teman-teman, supaya tidak sembarangan lagi. Oke, jangan lupa share ini ke teman-teman yang lainnya ya, para desainer khususnya. Silakan share ini ke teman-teman lainnya supaya
bisa menjadi pembelajaran bersama. Ingat, sebagus-bagusnya desain, ada aja yang nggak suka. Sejelek-jeleknya desain, tetap ada aja orang yang suka. Jadi mau desain kalian bagus atau jelek, jangan pernah takut berkarya. Aku Ria Purba, see you guys on the next video.